Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anakku dari SMA Negeri 43 Jakarta dan SMA Negeri 82 Jakarta. Kalau kalian sedang menyimak video ini, tandanya kita tidak sedang belajar secara virtual melalui Zoom Meet atau Gmeet karena Bapak akan melaksanakan vaksinasi yang kedua. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, Bapak persilahkan. Nah, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kamu harapkan dan kamu cita-citakan tercapai dalam waktu yang dekat. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah ada di dalam akhir pembelajaran bab 2 PPKN. Nanti kalian akan membahas di dalam video ini tentang sistem pertahanan dan keamanan NKRI. Nah, tentunya sudah tidak sabar ya, karena kalian sudah yakin dengan apa yang kalian baca di dalam buku Classroom. Mungkin kalian mau bertanya, silakan kalian drop komentar di bawah kalau kalian ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa like and subscribe, biar Bapak akan selalu semangat update video terbaru pembelajaran kita. Oke, anak-anakku kelas 10 dari 43 Jakarta atau 82 Jakarta, kita masuk di pertemuan sistem pertahanan dan keamanan NKRI. Mungkin yang pertama kali terlintas di pikiran kamu apa kira-kira tentang materi ini? Oke, tentang TNI ya, atau tentang polisi karena keamanan. Nah, itulah yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu, kayaknya biar kita semangat, saya mau ajak kalian nyanyi dulu nih. Nah, kita akan nyanyi bersama lagu Bangun Pemudi Pemuda, ciptaan dari Bapak Alfred Simanjuntak. Karena kita mau nyanyi, Bapak akan hentikan dulu musiknya. Bapak akan kumpulkan keberanian. Ayo, sudah siap? Kalian bernyanyi? Kita warming up dulu nih. Biar suaranya enak. Ya, kita nyanyikan bersama lagu Bangun Pemudi Pemuda. Menjadi tanggungan terhadap Nusa, bangun pemudi pemuda Indonesia. Tangan bajumu singsikan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula. Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Ya, terima kasih bagi yang ikut nyanyi. Silakan kalian lapor nih ke dalam komentar. Pak, saya ikutan nyanyi. Saya pengen tahu nih siapa aja yang ikutan nyanyi dari siswa Bapak kelas 10. Dari 43 atau 82 Jakarta, silakan tuliskan di kolom komentar. Pas saya ikutan nyanyi loh. Saya kasih reward. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke dalam materinya. Materinya ini tentang pertahanan keamanan. Tentunya kalian harus menemukan nih, apa sih pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara. Yang bisa menemukan dengan cepat, langsung tulis di kolom komentar. Bapak akan berikan reward nilai sikap dan nilai keaktifan. Coba Bapak cek dulu ya di kolom komentar. Nah, sudah ketemu nih. Ya, betul sekali ada di dalam pasal 31 ayat 1 sampai 5. Nah, ini ya sudah Bapak tampilkan ya. Silakan kalian baca pasal 30 ayat 1 sampai 5. Yang ingin Bapak bacakan ini adalah tentang materi kita yang sangat berkaitan di pasal 30 ayat 2. Di mana usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Tadi siapa namanya? Sishankam Rata, Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Yaitu strategi menghadapi ancaman militer dan non-militer demi peningkatan ketahanan nasional kita
yang bersifat mandiri, dinamis, tunggal, dan wibawa. Kalian tentunya tahu ya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdikari. Politik kita aja bebas aktif, di mana kita tidak punya sekutu negara manapun. Jadi kita harus mampu berdiri di kaki kita sendiri, sesuai dengan kemerdekaan kita yang kita rebut juga dengan usaha dan darahnya para pahlawan kita. Jadi kita juga punya sistem yang sama halnya seperti itu, yang terdiri dari unsur TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat kita sebagai kekuatan pendukungnya. Kita masih ada di dalam KD 3.2 dan 4.2. Silakan kalian simak sendiri, di mana kalian diminta menelaah Undang-Undang Dasar 45 tentang pertahanan dan keamanan, dan kalian diminta untuk menyajikan hasil telaah kalian itu tentang pertahanan dan keamanan sebagai keterampilan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Silahkan kalian baca. Nah, silahkan kalau kalian mau screenshot, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, ini sudah Bapak sediakan nih. Silahkan kalian screenshot atau kalian baca-baca. Oke. Nah, ini adalah tahapan pembelajaran kita. Jadi Bapak harapkan kalian sudah mendownload bahan materi yang sudah Bapak sematkan di Google Classroom. Kalian sudah melakukan upaya belajar mandiri. Lalu Bapak minta kalian menuliskan pertanyaan nih. Ya, sebanyak-banyaknya. Kalian boleh tuliskan di dalam YouTube Bapak, atau kalian boleh tuliskan nanti di dalam forum diskusi di dalam Google Classroom kelas kita. Ya, lalu kalian diminta untuk menyimak materi video, ini video YouTube ini, halo. Nah, Bapak akan memberikan reward bagi siswa Bapak yang memberikan komentar dan juga respons. Khususnya bagi yang menjawab pertanyaan dari teman-temannya ya, karena temannya ada yang mendrop pertanyaan, silakan kalian memberikan respons jawaban kalian. Itu boleh lintas sekolah ya, jadi nggak usah lihat kelas, gini. Lakukan aja atau jawab aja. Nah, yang terakhir, Bapak memberikan tugas nih, karena ini adalah subbab yang terakhir dari bab 2. Bapak akan memberikan evaluasi secara keseluruhan dari pembelajaran kalian di bab kedua. Oke, ini adalah peta konsep yang kalian pelajari, di mana kita akan belajar tentang sistem pertahanan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari dasar hukumnya, komponen-komponennya, dan juga hak kewajiban kita untuk melaksanakan bela negara. Nah, ini ada sebuah video, di mana video ini tidak bisa ditampilkan karena problem copyright. Jadi silahkan kalian nanti go to your classroom, Google Classroom. Kalian bisa check out video ini. Video ini sangat baik, di mana ini adalah berisikan tentang sejarah, tentang pemisahan TNI dan Polri ketika menjadi satu di dalam satu institusi. Nah, siapa yang tahu institusi apa yang Bapak maksud nih yang terdiri dari TNI dan Polri? Ini terjadi di tahun 1962, di mana TNI dan Polri menjadi satu. Nah, benar banget. Namanya adalah ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang punya dua fungsi ya. Nah, kelak itu adalah yang pertama menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Nah, siapa yang tahu fungsinya ABRI saat itu yang kedua? Nah, ini adalah penyebab utamanya kenapa ABRI itu dihentikan dui fungsinya. Karena di fungsi yang kedua, ABRI ini ada kekuatan untuk mengatur negara. Nah, inilah yang membuat di fungsi ABRI ini di stop, sehingga kembalilah kepada kodratnya TNI dan Polri. Nanti kalian bisa simak sendiri videonya biar kalian lebih jelas. Nah, yang materi kita yang pertama ini terdiri dari Tentara Nasional Republik Indonesia sebagai kekuatan utama pertahanan negara kita. Bahwasannya selain pasal 30 ayat 1 sampai 5 yang mendasari, diturunkan ke dalam pasal Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Disebutkan bahwa saat ini jumlah TNI aktif kita adalah 460.000. Nah, kalau kita bandingkan dengan jumlah rakyat kita yang jumlahnya sekarang 270 juta, 460.000 itu nggak seberapa ya. Jadi bayangkan betapa sulitnya pekerjaan menjadi Tentara Nasional Republik Indonesia apabila rasionya kalian bandingkan dengan penduduk kita yang jumlahnya 270 juta. Tapi TNI kita itu membanggakan loh, nak. Di mana TNI kita ini adalah ada pada urutan ke-16 dunia. Wow, sebuah negara yang berdikari, berdiri di kaki sendiri, mampu menunjukkan taringnya di dalam hal militer, kita nomor 16 di dunia. Sangat membanggakan ya. Oh iya, tadi siapa yang bisa menemukan rasio
460.000 dibanding 270 juta. Misalnya mau tahu nih murid-murid saya yang pintar matematika. Nah, coba lo berikan rasio yang tepat perbandingannya antara jumlah TNI dengan jumlah penduduk kita. Kira-kira bandingannya berapa ya? Per berapa? Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa Tentara Nasional Indonesia itu dikepalai oleh seorang Panglima TNI yang memimpin 3 matra nih. Yang kalian tahu kan 3 matra nih, ada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selanjutnya kita bahas tentang Polisi Republik Indonesia. Ini sebagai kekuatan utama keamanan dan negara. Nah, ini adalah didasari oleh Undang-Undang Nomor 2 di tahun 2002, nak. Nah, jumlah personil kita adalah 419.000 untuk polisi. Nah, kalau tadi Bapak minta kamu untuk menemukan perbandingan dan rasio TNI, sekarang coba yang polisi. Mungkin kurang lebih nggak terlalu jauh beda ya, karena jumlahnya sama-sama kepalanya 400.000. Nah, yang perlu kita tahu, prestasi kepolisian kita ini adalah kepolisian terbesar se-Asia Tenggara. Ya, se-Asia Tenggara ya, karena kita tahu ya, Indonesia kan negara terbesar di Asia Tenggara ya. So, pasti ya kita lebih banyak juga jumlah polisinya. Nah, polisi itu dikepalai oleh seorang Kapolri. Sekarang Bapak ada quiz. Silahkan, siapa yang tahu nama Panglima TNI kita dan juga Kapolri kita saat ini? Kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Siapa nama Panglima TNI dan siapa nama Kapolri kita. Nah, terakhir ada rakyat Indonesia, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, dari data sensus penduduk tahun 2020, diketahui rakyat Indonesia itu sebanyak 270 juta jiwa. Kita, sebagai rakyat Indonesia itu punya peran untuk melaksanakan bela negara dan juga ikut dalam upaya latihan dasar militer. Nah, bangsa Indonesia ini adalah bangsa terbesar keempat dunia. Ya, seperti kita tahu, dengan jumlah 270 juta jiwa, Indonesia ada di urutan keempat. Nah, rakyat Indonesia dikepalai oleh seorang presiden yang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang perlu kalian tahu sama-sama bahwa sebenarnya presiden itu mengepalai ketiga hal ini, di mana panglima tertinggi militer Indonesia ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan juga Kepolisian Republik Indonesia ini adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung ke Presiden Republik Indonesia. Jadi dia tidak dikepalai oleh menteri manapun, tapi langsung kepada Presiden. Jadi kita, baik tentara, baik polisi dan rakyat, kita ada di bawah kendalinya Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau Presiden mengomandoi untuk berperang dan sebagainya, tentunya atas persetujuan DPR, kita harus mensingsingkan lengan baju kita harus siap untuk menjaga NKRI menjadi garda terdepannya. Nah, si Sankam Rangka itu punya ciri-ciri nih anak-anakku. Yang pertama adalah cirinya yang kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Kalau kerakyatan artinya ini adalah di mana pertahanan dan keamanan ini diabadikan ya tidak lain untuk kepentingan kita rakyat Indonesia, untuk membela rakyat Indonesia. Kalau kesemestaan, ini kita bisa lihat nih, bahwa seluruh sumber daya nasional itu harus didayagunakan untuk upaya pertahanan. Ini ada sebuah kisah yang saya kutip dari Kumparan News. Jadi Bapak melihat ada sebuah artikel di mana rakyat Aceh itu pernah menyumbangkan hartanya untuk mendapatkan pesawat pertamanya Republik Indonesia. Jadi dalam hal sumber daya bukan hanya sumber daya sifatnya alam ya, yang seperti kita tahu kan sumber daya ini ada dua. Ada natural resources dan juga ada human resources. Nah, kalau natural resources mungkin sudah biasa dicontohkan. Jadi Bapak contohkannya yang human resources, bahwa kita juga bisa nih dengan sukarela melakukan sumbangan seperti yang dilakukan oleh rakyat Aceh. Yang ketiga, ini adalah kewilayahan. Di mana kekuatan pertahanan dilaksanakan ini harus menyebar. Ya kan, karena Indonesia ini adalah negara kepulauan. Ya, pulau yang terbesarnya ada 5, tapi pulau yang kecilnya ada puluhan ribu. Jadi TNI kita atau rakyat Indonesia itu diupayakan disebar agar kita bisa melakukan upaya-upaya untuk menjaga kedaulatan negara kita. Jadilah kita garda terdepannya Indonesia dengan tinggal di pinggiran-pinggiran Indonesia. Nah, mungkin ada yang mau tinggal di Pulau Teh di atas atau di Pulau Rote di bawah. Silakan aja. Nah, yang terakhir ini adalah hak dan kewajiban kita
dalam melakukan upaya pembelaan negara. Kalau tadi di dalam pasal 30 ayat 1 itu adalah kewajiban kita dalam pertahanan dan keamanan negara kita. Di pasal 27 ayat 3 ini mengamanatkan kita untuk melakukan upaya-upaya pembelaan negara. Apa sih itu bela negara? Siapa yang tahu bela negara? Ya, bela negara adalah sebuah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 6 nilai yang terkandung di dalam bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar bahwa kita adalah berbangsa dan bernegara yang sama. Ketiga, setia kepada Pancasila dan ideologi negara. Yang keempat, mempunyai kemampuan awal bela negara. Yang kelima, rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Yang terakhir, mempunyai semangat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh sahabatnya Presiden kita yang pertama nih, Pak Karno. Nah, Presiden Amerika ini pernah menyatakan, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Nah, dikatakan oleh John F. Kennedy. Nah, bagi murid Bapak yang jago banget bahasa Inggris, silahkan kalian tuliskan apa sih yang disampaikan oleh Pak John F. Kennedy ini. Bapak penasaran siapa yang bisa menuliskan apa makna dari kutipan bahasa Inggris ini. Oke, sebelum kita mengakhiri materi, Bapak mau menyampaikan nih, bahwa Bapak itu punya kelas laboratorium. Nah, kelas laboratorium Bapak itu adalah kelas 10 IPS 3. Nah, di mana mereka ini Bapak sedang minta untuk mengerjakan sebuah presentasi. Oh iya, kelas laboratorium itu apa sih, Pak? Jadi ini adalah kelas yang Bapak berikan treatment yang berbeda. Karena kan seperti kalian tahu, Bapak sedang kuliah. Nah, jadi mereka ini membuat Jamboardnya, kalau kalian tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, mereka ini membuat Jamboardnya tentang catatan digital, polisi, TNI, dan juga rakyat Indonesia. Nah, ini kalian tidak perlu buat, ini bukan tugas kita ya. Jadi ini kalian nanti bisa baca-baca catatan digital yang mereka buat. Ini sangat bagus sekali, di mana kalian nanti bisa mendapatkan informasi yang pertama. Apa sih itu tugas polisi? Nah, mengutip dari pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas polisi adalah yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum. Terus yang ketiga adalah memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini lebih detailnya, arti-arti dari tugas polisi itu. Kalian bisa baca nanti lebih lanjut di dalam Google Classroom kelas kalian. Atau kita baca tentang catatan digitalnya Tentara Nasional Republik Indonesia. TNI didirikan itu pada tanggal 3 Juni 1947 sebagai Kesatuan Dua Kekuatan Senjata. Pada tahun 1962, TNI itu pernah digabungkan seperti cerita Bapak tadi di awal dengan Polri di dalam suatu kesatuan yang namanya ABRI. Nah, itu dipisahkan karena terjadi dui fungsi. Nah, silakan kalian nanti cari-cari tentang informasi dui fungsi itu. TNI saat ini terdiri dari 3 matra, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Nah, undang-undang yang mengatur tentang TNI adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia. Selain dari dasar hukumnya ya, dari pasal 30 tadi di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, di dalam undang-undang ini dijelaskan dalam pasal 7, Tentara Nasional Indonesia mempunyai 3 hal utama sebagai tugasnya. Yang pertama, mempertahankan keutuhan wilayah kita, melindungi keselamatan bangsa kita, dan menegakkan kedaulatan negara. Nah, ini ada pendapat-pendapatnya juga yang mungkin baik untuk kamu baca. Yang terakhir, kita baca yuk catatan digitalnya rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu adalah orang atau masyarakat yang menetap dan secara daftar secara resmi sebagai warga negara Indonesia. Ini juga ada dasar hukumnya nih. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat 1, ayat 2, ayat 5, dan juga pasal 27 ayat 3. Rakyat Indonesia ini punya satu pedoman di mana Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun kita berbeda-beda, tapi ketika itu untuk urusan satu Indonesia, tidak lain tidak bukan kita akan menjadi satu. Satu kekuatan yang utuh, mendukung TNI dan Polri. Nah, kita juga punya tugas sebagai rakyat Indonesia yang ada di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang sumber daya nasional
untuk pertahanan negara. Jadi, rakyat Indonesia yang pertama harus mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang sedang kamu lakukan, kamu sedang mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Nah, siapa yang tahu pendidikan kewarganegaraan itu ada di level berapa aja? Kan kalian belajarnya dari SD. Kira-kira belajar PPKN itu sampai tingkat apa? Siapa yang tahu? Silakan coba tuliskan di kolom komentar. Sampai kapan sih kita belajar PPKN? Ya, bagus sekali. Di mana kalian akan belajar PPKN bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Ya, jadi wajib hukumnya kalau kalian menyandang status warga negara Indonesia harus mau dan harus siap belajar pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, di mana kita punya beberapa momentum nih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan dasar. Contohnya Pak, pramuka, latihan dasar kepemimpinan OSIS, atau kalian ikut latihan bela negara dengan TNI, atau kalian ikut Polri, sahabat anak, atau sahabat remaja. Silakan aja ikuti kegiatan pelatihan dasar, itu adalah tugas kalian sebagai rakyat Indonesia, agar kalian punya kecakapan untuk melindungi negara kita ketika negara kita membutuhkan. Atau lakukanlah pengabdian yang ketiga nanti kalau kalian sudah berprofesi, sudah bekerja, lakukanlah pengabdian profesi. Di mana pengabdian ini ditentukan berdasarkan profesi kita. Kalau kalian dokter, mengabdilah kepada masyarakat yang membutuhkan, sembuhkanlah rakyat-rakyat Indonesia. Kalau kalian guru, nah mengabdilah tanpa memandang bulu, tanpa kalian memilih mana yang kaya dan yang miskin, semua itu kita harus berikan yang terbaik dalam hal pendidikannya. Baik itu kalau kalian nanti ditempatkan di luar daerah karena profesi kalian, atau di ujung-ujungnya Indonesia, ya sebagai tugas rakyat Indonesia ya kita harus bersedia. Yang terakhir, ini adalah tugas yang keempat, pengabdian kita sebagai prajurit dan penegak hukum. Yuk, Bapak calling out kalian atau shout out kepada kalian yang punya cita-cita sebagai Tentara Nasional Indonesia atau Polri. Silahkan kalian persiapkan diri kalian setelah lulus, ayolah masuk ke akademi. Nah, kalian bisa nanti mengaktualisasikan diri kalian sebagai prajurit dan penegak hukum sebagai wujud kalian mengimplementasikan tugas rakyat Indonesia yang ada di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019. Nah, jadi kalian bisa memaksimalkan tugas-tugas ini. Lakukanlah yang terbaik di dalam pembelajaran PPKN sampai kalau kalian punya panggilan jiwa untuk menjadi prajurit atau polisi, nah Bapak akan support kalian. Nah, ini adalah contoh yang sudah diberikan oleh Skuli PS 3, tapi ini bukan tugas kalian. Ya, karena tugas kalian sudah kalian lakukan di dalam pembelajaran tentang kasus kewarganegaraan. Kalau kalian ingat ya, harus ingat juga. Oke, kalau kalian ada yang mau ingin kalian tanyakan, silakan drop your komentar. Saya terbuka. Nanti as soon as possible, pasti Bapak akan memberikan tanggapan dan juga respons dan juga nilai tentunya bagi mereka yang bertanya. Silakan kalau kamu ada yang mau kamu tanyakan. Oke. Bapak memberikan challenge di mana siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari penjelasan Bapak ini, Bapak akan berikan grade nilai yang terbaik di dalam penilaian sikapnya. Nah, kira-kira apa sih yang sudah kalian pelajari? Silahkan kalian share di dalam kolom komentar. Yang saya pelajari yang pertama tentang TNI. TNI itu dan Polri punya sejarah dui fungsi. Dui fungsi itu adalah ini. Wow, yang bisa memberikan kesimpulan dari video pembelajaran Bapak ini, Bapak akan berikan reward nilai yang sangat tinggi. Ya, silakan kalian berikan kesimpulan. Atau kalau kalian mau memberikan tanggapan, refleksi, Pak, videonya kurang panjang. Pak, videonya saya kurang mengerti di bagian ini. Silakan aja. Bapak ini punya hati seluas lautan, jadi nggak akan marah kalau kalian menuliskan hal-hal yang sifatnya kritik yang membangun ya. Ingat, kritik yang membangun. Itu akan Bapak tunggu. Silakan kalian yang mau memberikan kesimpulan atau juga refleksi untuk perbaikan pembelajaran kita. Nah, yang terakhir, Bapak itu punya tugas untuk kamu. Tugasnya ini adalah kalian mengerjakan sebuah evaluasi mandiri, karena kita sudah sampai di akhir pertemuan sebuah bab. Bapak sudah menyiapkan 30 soal untuk kalian kerjakan di dalam Google Classroom kelas kalian.
silakan kalian masuk dan akses melalui link kelas kalian. Jangan pakai link yang dari luar, atau jangan menggunakan email yang tidak terdaftar di dalam Google Classroom, karena nanti nilainya tidak terrecord secara otomatis. Seperti biasa, ini adalah kuis di mana kalian akan mengerjakannya sebanyak 2 kali percobaan. Dan alhamdulillah satu kelas sudah Bapak cobakan, rata-ratanya 73. Jadi Bapak berharap apa yang sudah kita pelajari kalian bisa maksimalkan. Do your best, karena hanya 2 kali kesempatan. Tunjukkanlah yang terbaik dari kalian. Jadilah murid-murid saya yang terbaik. Nah, kalau kalian ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini juga silahkan kalian drop komentar. Ya, silahkan. Atau ada materi yang kalian masih bingung terkait bab 2 juga boleh, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, yang terakhir, Bapak mau menyampaikan pesan dari Bapak Proklamator kita, bahwa beliau menyampaikan perjuangannya jauh lebih mudah karena beliau hanya mengusir penjajah. Tapi perjuangan kita sebagai generasi yang hidup saat ini di Indonesia, ini akan jauh lebih sulit karena kita akan melawan bangsa kita sendiri. Dimana seperti kita tahu, bangsa kita saat ini sedang melawan pandemi. Jadi Bapak harap kalian selalu mengikuti protokol kesehatan. Ayo kita berpartisipasi untuk mengurangi angka COVID-nya. Dengan kita selalu memakai masker, kita menjauhi kerumunan, selalu mencuci tangan dengan air dan sabun yang mengalir, sampai kalian juga melaksanakan upaya-upaya di rumah saja. Baik, anak-anakku sekalian, inilah akhir dari pembelajaran kita. Bapak harapkan kalian bisa belajar dan eksplor materinya sendiri dengan lebih banyak, karena lebih banyak kalian cari sendiri, lebih banyak kalian tahu. Ya, silakan jangan lupa ada tugas untuk mengerjakan quizzes di bagian akhir. Sebelum kalian menutup video ini, silakan akses Google Classroom kelas kalian dan check out tugasnya, kerjakan dengan baik. Saya yakin murid-murid saya dari kelas 10 yang saya ajar dari 43 Jakarta dan 82 Jakarta ini bisa memberikan yang terbaik di dalam evaluasi pembelajaran kita. Baik anak-anakku sekalian, kalau sudah tidak ada yang kalian ingin tanyakan di dalam kolom komentar, Bapak akan akhiri. Terus semangat sampai kita bertemu. Terus cintai negara ini, jangan pernah lelah. Karena cinta kamu itulah yang benar-benar akan diaktualisasikan sebagai tugas kita sebagai warga negara. Ya, Bapak akhiri pertemuan kita. Salam sehat, selalu di rumah aja. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan tatap muka selanjutnya. Atau bertemu di dalam Zoom, it's very better ya. Sangat lebih baik kita bisa ketemu di Zoom atau di dalam Google Meet. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi yang baik.